Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai terkait rutinitas fungsi Bengkulu dalam konteks budaya urban Jambi kontemporer. Di sini kami dari Universitas Jambi, dari Prodi Ilmu Sejarah angkatan 25. Baik, sebelum kami memulai wawancara, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zero Purma dengan NIM A1J1 25041 dan teman sebelah saya. Nama saya Erliza dengan NIM A1J1 25061. Nama saya Nurul Amira dengan NIM A1J1 25039. Nama saya, perkenalkan, Muhammad Rizky Ardiansa dengan NIM A1J1 25057. Saya Yusuf Syanifa dengan NIM A1J1 25019. Baik, selanjutnya kami akan memasuki untuk sesi wawancara. Nama saya Nurul Amira dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM A1J1 25039. Di sini saya akan menanyakan terkait tentang Bengkulu. Biasanya Bengkulu digunakan untuk apa dalam budaya Jambi? Jadi waktu zaman dahulu itu Bengkulu itu baru digunakan fungsinya untuk menahan kepala kita dari sinar matahari. Biasanya dipakai oleh nenek kita pada saat mereka ke sawah. Kemudian setelah berjalannya waktu, Bengkulu itu dipakai sebagai ketika kita mengikuti acara-acara adat. Awalnya itu dari untuk menahan kepala dari sinarnya matahari. Baik Bu, perkenalkan nama saya Erliza dengan NIM A1J1 25061 dari Prodi Ilmu Sejarah. Ingin menanyakan, kalau dari segi pemakaiannya Bu, adakah perubahan kalau zaman dulu sama sekarang ini, ada nggak perubahan pemakaian Bengkulu itu Bu? Jadi kalau untuk perubahan itu sepertinya tidak ada, karena kita tidak menambah-nambah budaya lama. Jadi tetap pemakaiannya seperti budaya lama. Memang kalau Bengkulu ini, kalau dari nenek moyang itu tidak boleh mengenakan peniti atau jarum. Kemudian tidak boleh seperti sekarang kan udah ada Bengkulu instan, tidak boleh dijahit. Nah itu memang dari budaya lamanya sudah begitu, dan seharusnya memang sampai sekarang regenerasi harus menggunakan Bengkulu memang sesuai dengan adat lama. Karena kalau Bengkulu itu kekuatannya bukan tergantung dari peniti atau jarum, tapi dari ikatan. Kan nama saya Zero Purma dengan NIM A1J1 25041. Kalau menurut Ibu, apakah fungsi Bengkulu saat ini itu sudah berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Menurut saya sudah berbeda sih. Kalau masa lalu kan yang seperti saya sebutkan tadi, peruntukannya untuk menahan kepala dari sinar matahari ketika orang tua kita ke sawah. Nah kalau sekarang kan peruntukannya udah banyak, selain untuk acara-acara adat, kemudian sekarang di pesta-pesta pernikahan sudah memakai Bengkulu. Kemudian di setiap acara pelantikan di kepala adat ataupun di dalam kepemerintahan itu sudah menggunakan Bengkulu. Kemudian kita di setiap event-event seperti ulang tahun Jambi dan sebagainya, HUT Kota Jambi, itu kita memang wajib menggunakan Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syanifa dengan NIM A1J1 25019. Pertanyaannya, apa makna atau nilai yang terkandung dalam penggunaan Bengkulu? Kalau filosofisnya sih banyak. Jadi Bengkulu ini kan mempunyai 98 jenis dari kota, kabupaten di dalam provinsi Jambi. Jadi kita
Provinsi Jambi ada beberapa kabupaten itu mereka mempunyai ciri khas Tekulu masing-masing. Kemudian di dalam provinsi ada kota. Nah, di kota juga ada jenis Tekulunya masing-masing. Jadi setiap masing-masing Tekulu itu mempunyai makna. Salah satunya Tekulu itu sebagai memancarkan kewibawaan perempuan, atau kalau yang dipakai sama istri pemangku adat itu ya sebagai tanda kehormatan beliau sebagai pemangku adat. Terakhir, apakah ada upaya dari pihak museum untuk mengenalkan atau melestarikan Tekulu kepada masyarakat? Oh ya, kalau itu memang selalu kita laksanakan setiap hari, setiap ada kunjungan ke museum kan. Tadi udah lihat kan tadi ada koleksi yang berbentuk Tekulu, kemudian bersama jenis-jenis Tekulu. Dan itu setiap ada pengunjung datang kan kita selalu memperkenalkan ini Tekulu yang ada di Kota Jambi. Tekulu itu artinya penutup kepala khas budaya wanita Jambi yang dipakai dalam itu tadi acara adat ataupun dalam event-event yang berbentuk dengan keadilan untuk Provinsi Jambi. Kemudian juga Tekulu itu melestarikan ya. Kita lestarikan melalui lomba-lomba. Kita juga pernah dulu mengadakan lomba pemasangan Tekulu. Itu pesertanya itu mulai dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian cara kita melestarikannya dengan mensosialisasikan Tekulu itu ke daerah-daerah melalui kadang saya sering diundang menjadi narasumber Tekulu itu. Nah, itu bentuk melestarikan. Kadang lewat acara-acara dharma wanita ataupun acara-acara seperti perkumpulan organisasi wanita, itu saya sering diundang menjadi narasumber Tekulu. Nah, itu bentuk kita melestarikannya. Kemudian kita pernah mengundang anak-anak sekolah yang berkunjung ke sini itu nanti diajarin pemasangan Tekulu yang baik dan benar, yang sesuai dengan budaya kita. Masih ada yang belum lengkap? Kalau ini mau saya kasih, ini ada file PowerPoint untuk tambahan. Nah, ini melestarikannya dengan cara ini ada di sini saya buatkan cara-cara melestarikan Tekulu itu, memperkenalkan Tekulu sejak dini. Jadi anak-anak sekarang kan anak-anak SD sudah diwajibkan pakai Tekulu kadang di setiap acara. Ini memperkenalkan Tekulu sejak dini untuk anak-anak. Kemudian melestarikan Tekulu melalui event-event. Nah, ini kemarin ada foto beberapa tahun yang lalu rekor muri parade 1000 Tekulu. Nah, ini juga bentuk melestarikan Tekulu. Jadi memang jangan sampai regenerasi sekarang tuh tidak tahu budaya Tekulu. Kemudian dengan pemilihan Duta Tekulu Provinsi Jambi ini juga pernah diadakan. Kemudian ini lomba-lomba. Nah, kemudian penari kan sampai sekarang masih menggunakan Tekulu, itu bentuk melestarikan. Pemilihan bujang gadis juga memakai Tekulu. Kemudian nggak kalah juga ini untuk yang prawedding, dia masih menggunakan Tekulu. Bagi memang yang pasangan-pasangan yang memang mencintai budayanya, dia menggunakan Tekulu di momen prawedding, terus di momen adat pengantin merangin. Sampai sekarang kan kalau di Jambi mungkin kalian nggak pernah lihat ya ada pengantin yang pakai Tekulu kan, paling di bridesmaid atau keluarga. Nah, kalau merangin itu sampai sekarang masih menggunakan Tekulu. Cuman bedanya kalau untuk pengantin mereka dikasih seperti mahkota, kalau ini namanya sungkul. Nah, itu pertama Tekulu, kemudian di atasnya diberi sungkul ini. Itu bentuk kita melestarikan. Dan ini sampai sekarang kalau merangin. Nah, ini jenis-jenis Tekulu. Jenis-jenisnya banyak, itu tadi saya bilang 98 macam. Ini kalau yang di PowerPoint ini dia cuman karena kemarin ini untuk materi saya di Batanghari, jadi yang saya perkenalkan cuma Tekulu yang dari Batanghari. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini 98 macam.
jenis sekolah itu mereka mempunyai karakter masing-masing. Filosofinya ada. Mungkin bisa dilihat di situ ada filosofinya langsung. Itu sejarahnya. Sama itu yang pertama itu. Kemudian semakin berkembang, semakin banyak jenis-jenisnya. Itu juga tidak sembarangan kan diteliti, makanya muncullah model-model tekulu. Itu ada langsung filosofinya. Yang jenis tekulu untuk ke rumah mertua itu beda lagi. Nah tuh, itu kalau di seberang masih dilestarikan yang kayak gitu di Jambi Kota seberang. Yang kayak gini, Bu. Masih sebagian ya sekarang. Itu mereka bukan selendang, itu kain sarungnya. Kain panjang. Iya, yang kain sarung buat. Itu sampai sekarang masih sebagian kampung-kampung yang ada di Kota Jambi seberang. Jenisnya 98 dari kabupaten kota di dalam provinsi Jambi. Apa upaya pihak museum untuk melestarikan Tekulu ini? Oh ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Upaya kita melestarikan sekarang kan museum terbuka untuk umum. Ya. Di dalam museum ini ada 10 jenis koleksi museum. Salah satunya kalau Tekulu ini termasuk ke dalam jenis koleksi batik ya. Jadi dia kan di dalam jenis koleksi batik. Jadi cara kita melestarikan, setiap pengunjung yang datang, kita kan ada memamerkan Tekulu di atas. Nah itu kita jelaskan Tekulu ini apa, fungsinya apa. Kemudian dengan mengadakan lomba-lomba. Jadi kita dulu pernah mengadakan lomba pemasangan Tekulu. Itu dihadiri oleh sampai pesertanya dari kabupaten. Kemudian ada parade Tekulu rekor muri 1000 Tekulu. Itu pernah kita adakan. Mereka startnya dari Museum Gentala Aras, jalan melewati jembatan sampai ke rumah gubernur. Itu 1000 Tekulu. Perempuan, 1000 perempuan yang memakai Tekulu. Itu bentuk kita melestarikan, memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh Tekulu itu gitu kan. Kemudian dengan kayak penari yang saya bilang tadi, penari-penari sampai sekarang pun masih menggunakan Tekulu. Kemudian di pesta pernikahan atau yang sering dipakai oleh adat Merangin, mereka masih menggunakan Tekulu. Kemudian kita setiap tahunnya itu ada program sosialisasi. Nah di situ nanti kita selipkan sosialisasi tentang Tekulu di kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Jambi. Kemudian kan sering juga kadang ke sekolah, masuk sudah ke sekolah kita sosialisasi supaya anak-anak muda generasi sekarang tidak lupa tentang kebudayaan, tentang pelestarian Tekulu. Ada lagi? Pemakaian kalian nggak bawa selimut ya?
menjelaskan. Jadi Tekulu ini dia mempunyai arti. Jadi kan kalian masih lajang ya. Nah itu kalau untuk pemakaian untuk yang perempuan yang masih lajang itu juntainya jatuhnya sebelah kiri. Jadi menandakannya di situ. Zaman dulu para laki-laki cowok-cowok menandakan perempuan, oh ini masih lajang, berarti masih bisa dilamar. Dari juntainya betul, karena juntai Tekulunya jatuh sebelah kiri. Kalau juntai Tekulunya jatuh di sebelah kanan, berarti mereka sudah menikah. Itu pertanda mereka tidak bisa dilamar. Kemudian ada yang bertanya kalau misalnya dia sudah menikah tapi kemudian dia single lagi, itu ada pertanyaan apa juntainya di belakang atau di tetap di sebelah kiri, karena filosofinya mereka masih bisa dilamar. Gitu. Kalau pemakaian. Kemudian kalau untuk baju kan dia kalau pakai Tekulu otomatis bajunya harus Melayu dong, nggak mungkin pakai. Tapi sekarang mereka sudah memadukan dengan pakaian-pakaian lain seperti batik ya, supaya lebih fashionable. Mereka tetap fashionable tapi mereka menggunakan Tekulu, tapi mereka tetap fashionable dengan baju-baju batik yang sudah dimodifikasi gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman kalau acara adat tetap harus menggunakan pakaian Melayu. Kalau misal untuk acara-acara yang tidak begitu formal boleh dipadukan dengan pakaian lain, atasnya tetap menggunakan Tekulu. Untuk pakaian Melayu mereka itu kalau yang sudah menikah, perempuan sudah menikah itu baju Melayu kan panjang kan, kurungnya itu 5 cm di bawah lutut, itu untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah itu 5 cm di atas lutut, itu yang menandakan. Terus untuk kain, dia kan menggunakan kain di bawahnya. Itu untuk yang sudah menikah itu lipatannya itu dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Kalau yang belum menikah dari kiri ke kanan. Itu dulu menandakannya seperti itu. Kalau di bawah selendang, saya praktekin langsung. Masih ada? Terima kasih untuk pengajaran dari Tekulu. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Tekulu Pucuk Rebo, yaitu dikenakan wanita di desa Sungai Abang dalam upacara adat, mencerminkan hubungan dengan Allah serta hubungan sesama manusia. Selanjutnya ada Tekulu daun pakis yang biasa dikenakan oleh wanita di desa Jambi, Kecil dan Sekaman, Kabupaten Muara Jambi saat menari dan pesta pernikahan, mencerminkan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya untuk saling tolong-menolong dan hormat menghormati serta senantiasa berbuat baik. Tekulu Kembang Duren dikenalkan anak gadis di desa Tanjung, Kabupaten Sarolangun saat menanti tamu pernikahan, mencerminkan kegembiraan seorang gadis dalam menyambut tamu. Selanjutnya Tekulu Kenduri Seko dikenakan oleh wanita desa Lempur Mudi, Kabupaten Kerinci pada acara adat dan Kenduri Seko. Memiliki nilai filosofi menyimpan di waktu kaya, berhemat di waktu miskin, serta mampu menyimpan rahasia. Selanjutnya ada Tekulu Desa Pelawan dikenakan oleh istri pemangku adat desa Pelawan dalam acara adat yang mencerminkan suatu ikhtiar pemimpin yang memakainya untuk mencari upaya guna melindungi dan memelihara serta meyakinkan masyarakat menuju kesempurnaan dan ketenangan hidup bersama. Kesimpulan dari wawancara kami adalah Tekulu merupakan warisan budaya Melayu Jambi yang telah ada sejak abad ke-7 dan memiliki nilai sejarah serta filosofi yang tinggi. Pada awalnya, Tekulu digunakan oleh perempuan sebagai penutup kepala saat beraktivitas di sawah untuk melindungi diri dari sinar matahari. Seiring perkembangan zaman, fungsi Tekulu tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga berkembang menjadi simbol identitas, kesopanan, serta cerminan budi pekerti perempuan Melayu. Selain itu, Tekulu juga memiliki makna yang mendalam
dalam setiap cara pemakaiannya, seperti arah lipatan dan posisi juntayan kain yang melambangkan nilai tertentu. Tekuluk tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mencerminkan keanggunan dan kesederhanaan perempuan Melayu. Saat ini, tekuluk lebih sering digunakan dalam acara adat, kegiatan formal, serta berbagai event budaya sebagai bentuk pelestarian tradisi. Meskipun demikian, penggunaan tekuluk masih tetap kuat di beberapa wilayah, terutama di Jambi seberang, di mana masyarakatnya masih sering mengenakan tekuluk dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan adat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tekuluk masih terjaga di tengah arus modernisasi. Oleh karena itu, pelestarian tekuluk perlu terus dilakukan melalui pendidikan, pengenalan sejak dini, serta kegiatan budaya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih. Baiklah, itu dia hasil wawancara kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.